Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin membahas novel Kumo de Suganane sebelumnya top part 46. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di pertemuan reinkarnator sebelumnya, Sophia sudah jengkel dengan tingkah mereka akhirnya maju menggantikan Sophia dan Murat. Karena bagi Sophia mereka berdua terlalu baik dan para murid jadi tidak sadar dengan posisi mereka yang sudah diselamatkan. Apalagi Sun, Katia, dan Sachi selalu protes dan menyalahkan tindakan Shirori. Sebenarnya tidak hanya mereka saja sih, tapi sebagian murid lain juga banyak yang membuat suasana pertemuan itu jadi cukup rumit. Karena kebanyakan dari mereka memang tidak biasa mendengar konflik dan kekejaman. Jadi setelah tahu situasi dunia dan juga pembantan yang dilakukan oleh Shirori dan pihak iblis, bagi mereka itu hal yang sangat mengerikan. Apalagi Shirori juga sempat menampilkan video pertarungan melawan pasukan cyborg terkuat Potimas. Setelah baca volume 15-nya, gue pikir mantan ketua kelas yaitu Kudo Sachi emang sangat ngeselin sih. Dia seperti memprovokasi teman-temannya yang lain, tapi mungkin dia melakukan itu karena memikirkan nasib temannya yang tadinya cuma hidup di desa elf dan belum bisa sepenuhnya percaya pada Shirori, Murat, dan Sophia. Namun saat Sophia menjelaskan, tidak ada yang diizinkan untuk membantah, dan mau tidak mau mereka terpaksa mendengarkan karena takut pada Sophia. Cuma yang kena pukul Sophia sampai 2 kali hanya Sun dan Katia. Pertama, Sophia menendang kaki Sun dengan pelan, tapi karena ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, hal itu sampai mematahkan tulang Sun dan terlempar. Bahkan hanya Shirori dan Murat yang bisa melihat gerakan Sophia. Lalu untuk kedua kalinya saat Sun membantah lagi, Sophia mendorongnya dan tentu itu menjadi pukulan keras karena fisik Sophia sangat tinggi. Sedangkan Katia yang berusaha melindungi dan menyembuhkan Sun juga dilemparkan oleh Sophia dan dia terlempar dengan pose yang cukup memalukan. Akhirnya Sun dan Katia cuma bisa diam daripada semakin dipermalukan oleh Sophia walaupun dalam hati dia sangat marah. Shirori juga membiarkan Sophia bertindak kasar seperti itu, namun saat Sophia mulai membahas kembali ke Jepang, saat itu Shirori mulai kesal dengannya, tapi tidak mungkin dirinya menjelaskan secara detail pada mereka, jadi dia hanya memberikan jawaban tidak mungkin. Cuma Sophia tidak peka dan malah memperlihatkan ekspresi bingung, jadi para murid juga menaruh kecurigaan pada Shirori. Waktu itu Shirori sudah memberikan kode untuk mengalihkan pembicaraan, tapi Sophia tetap tidak mengerti. Jadi terpaksa untuk sesaat Shirori mengaktifkan mata jahatnya dan barulah Sophia mengalihkan pembicaraannya. Lalu dia mengakhiri penjelasannya sampai situ dan memberikan waktu pada mereka untuk mengambil keputusan. Terserah mereka mau meneruskan hidup di tempat yang lebih aman atau tetap tinggal di desa elf. Jadi semua reinkarnator kan mempunyai skill bernama N%I sama dengan W. Nah, skill itulah yang mengikat jiwa mereka pada sistem dunia, dan Shirori sama sekali tidak bisa melakukan apapun pada skill itu, karena dia menciptakannya langsung. Tapi dia tidak pernah menjelaskan hal ini pada Sophia dan Murat. Lalu setelah Shirori, Murat, dan Sophia pergi, suasana di tempat itu menjadi sangat berat, karena ternyata hampir semua reinkarnator ingin sekali kembali ke bumi, dan mereka tidak nyaman hidup di dunia seperti itu. Termasuk Sun dalam hati sebenarnya juga sangat ingin kembali ke bumi, walaupun di dunia itu dia terlahir sebagai pangeran dan serba kecukupan. Tapi walaupun bisa saat ini kan mereka sudah menjadi orang yang sangat berbeda dan tidak mungkin keluarga mereka di bumi bisa menerima begitu saja. Dan sebagian dari mereka tentu menyadari hal itu. Di sini Fei yang dari sebelumnya cuma diam dan mengamati akhirnya bertanya pada Sajin dan Ogiwara apakah tidak ada cara untuk kembali ke bumi. Diikuti oleh murid lain yang juga masih curiga kalau Shirori menyembunyikan sesuatu. Karena mereka tahunya Sajin dan Ogiwara cukup dekat dengan Sophia, Murat, dan Shirori. Tentu di sini Sajin menjawab dengan tegas kalau dirinya tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Tapi Kudo Sachi terus mendesaknya dan tidak percaya, jadi Kunihiko yang melihatnya menyuruh Sachi untuk berhenti. Namun Sachi malah nyolot dan mengatakan pada Kunihiko, kau tidak merasakan terkurung seperti kami dan kau bisa bersenang-senang menjadi petualang di luar sana. Padahal sebelumnya Kunihiko sudah menceritakan betapa mengerikannya hidup sebagai petualang, tapi Sachi masih saja keras kepala. Akhirnya di sini Kunihiko yang tidak lagi bisa menahan emosinya langsung menyerang Sachi, tapi untung saja Sajin dan Sun berhasil menahan pukulan Kunihiko. Karena jika tidak mungkin saja Sachi akan langsung mati karena dia sangat lemah. Saat itu Kunihiko bisa kembali tenang, tapi dia langsung pergi setelah menatap Sachi dengan tatapan marah. Sachi pun meminta maaf pada Kunihiko walaupun dia sangat ketakutan. Sebenarnya di momen ini kita bisa menyadari kalau refleks Sajin itu sangat cepat guys. Karena sebelumnya dia dalam posisi terikat, tapi masih bisa tepat waktu menahan pukulan Kunihiko, padahal Kunihiko juga lumayan kuat.
Jadi kalau lagi ngobrol, Sajin itu masih pura-pura mengikat dirinya dengan Ogiwara dan mereka berdua emang cukup kocak. Lalu untuk mencairkan suasana, Sun mengatakan tidak ada gunanya berdebat mana yang lebih baik dan jangan membicarakan hal seperti itu lagi. Tanpa sadar Sun mengatakan kalimat yang sama dengan ucapan Urat sebelumnya. Dan kampretnya dia merasa jijik dengan kalimat yang dia ucapkan sendiri. Di sini Sun menyarankan mereka untuk memikirkan masa depan saja dan pikirkan apa yang akan mereka lakukan. Namun dalam hati dirinya sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan ke depannya karena tidak mampu melakukan apapun. Ya di sini Sun mulai mengakui dirinya tidak mampu melakukan apapun, tapi nanti bisa beda lagi. Tiba-tiba ada satu orang yang tak terduga masuk ke ruangan itu, yaitu Hyugo yang sebelumnya kita pikir sudah mati. Ini cukup berbeda dengan WN-nya sih. Kalau di WN kan Hyugo langsung mati pada saat laba-laba di otaknya diambil oleh Shiraori. Dan dengan selamatnya Hyugo, hal itu akan cukup mengubah pandangan mereka pada Shiraori, guys. Tentu di sini suasana menjadi sangat rumit dan banyak hal yang diperdebatkan oleh Hyugo, Sun, Katia, dan Faye. Tapi gue akan jelasin poin-poin pentingnya aja, guys. Jadi kondisi Hyugo saat ini masih cukup bingung dan tatapan dia juga masih terlihat kosong, tapi perlahan dia mengingat semuanya. Kali ini dia menemui Sun bukan untuk bertarung atau membunuhnya, justru sebaliknya Hyugo tidak peduli lagi dengan hidupnya sendiri. Dirinya tahu cuma dimanfaatkan oleh kelompok Shiraori dan Hyugo merasa menjadi orang yang sangat menyedihkan. Bahkan saat itu dia terus menertawakan dan mengolok-olok dirinya sendiri. Dia bilang jika Sun, Katia, atau Faye mau memukulnya sebanyak apapun Hyugo tidak akan melawan. Walaupun Hyugo tahu itu tidak akan cukup untuk menebus kebodohan yang sudah dirinya lakukan. Namun Sun yang masih emosi menanyakan pada Hyugo sebenarnya apa alasan Hyugo melakukan semua kejahatan itu. Di sini Sun belum tahu dalang dibalik semua kejahatan yang terjadi di kerajaan Analait adalah Shiraori, yes. Jadi dia mengira Hyugo yang sudah merencanakannya sendiri. Tapi Hyugo menjawab alasannya cuma untuk kesenangan atau main-main. Cuma Sun merasa ada yang aneh dan itu bukan alasan Hyugo yang sebenarnya. Ternyata pada saat di bumi, Hyugo adalah anak yang cukup baik dan positif dan dulu dia sangat dekat dengan Faye. Makanya dulu Sun kekeh akan menghentikan Hyugo dan nekat pergi ke desa Elf karena Hyugo yang dia kenal tidak seperti itu. Bahkan jika Hyugo sudah berubah, bagi Sun kayaknya dia tidak mungkin sampai meruntuhkan kerajaan Analait dan membunuh banyak orang termasuk mencuci otak Katia, Yuri, dan Su. Di sini akhirnya mereka mengambil kesimpulan kalau mungkin saja Hyugo juga sudah dicuci otak oleh Shiraori dengan kemampuan yang tidak diketahui. Karena sebelumnya Faye sempat melihat ada laba-laba kecil yang keluar dari telinga Hyugo pada saat Shiraori datang. Setelah mendengar itu, wajah Hyugo langsung pucat dan mungkin dia mulai menyadari sesuatu. Tapi tetap saja Hyugo merasa harus menerima hukuman. Jadi di sini Faye dan Sun memukul Hyugo dengan keras dan tak lama kemudian Yuri juga akhirnya sadar. Jadi Hyugo juga meminta maaf pada Yuri dan membiarkan Yuri untuk memukulnya. Hanya Katia yang tidak mau memukul Hyugo karena memang pada saat itu Hyugo sudah terluka cukup parah. Tapi setelahnya Hyugo akan menyerahkan hidupnya pada kelompok Sun dan akan melakukan apapun yang mereka mau. Karena dia sudah tidak peduli lagi dengan dirinya sendiri atau tidak lagi punya tujuan hidup. Apalagi di samping Sun juga ada Faye dan ternyata Hyugo sangat dekat dengan Faye. Di sini Sun bertanya di mana keberadaan Su pada Hyugo. Tapi Hyugo bilang dirinya tiba-tiba sudah terbangun di tempat lain dan tidak tahu di mana Su. Begitu juga dengan Yuri yang langsung dipindahkan ke tempat lain. Namun Hyugo bilang mungkin Su bersama dengan kelompok Shiraori karena dia sendiri yang mau bekerja sama. Tentu mendengar itu Sun sangat kaget karena dia tahunya kalau Su juga dicuci otak. Lalu di sini Hyugo menceritakan kejadian yang sebenarnya kalau Su sama sekali tidak terkena cuci otak. Hanya pada saat dia membunuh ayahnya saja dan Hyugo bilang dirinya diperintah oleh Shiraori. Termasuk rencana meruntuhkan kerajaan Analait dan keterlibatan kakak Sun yang bernama Chalice. Hyugo menceritakan semua itu pada Sun dan dirinya cuma menuruti perintah Shiraori. Iya ternyata ingatan Hyugo pada saat dikendalikan oleh Shiraori bisa dia ingat semuanya, guys. Gua belum tahu apakah ini kelalaian Shiraori atau memang sengaja dia biarkan. Karena biasanya kan dia sangat hati-hati dan jarang sekali melakukan kesalahan sekecil apapun. Atau mungkin saja kemampuan perlindungan ilahi milik Sun mulai mengubah segalanya. Karena kemampuan dari skill itu kan bisa membuat Sun lebih mudah mencapai hasil apapun yang diinginkan. Lalu Sun bertanya pada Hyugo kenapa Su mau bekerja sama dengan kelompok Shiraori. Hyugo bilang Su cuma diancam dan dia melakukan semua itu demi dirimu. Di sini Sun merasakan emosi yang campur aduk dan dia masih bingung apa tujuan Shiraori melakukan semua itu. Kenapa kerajaan Analait harus ikut menanggung kekejaman yang dia lakukan? Apakah membunuh Julius masih belum cukup dan menghancurkan tempat kelahirannya? Atau apa karena diriku mempunyai gelar pahlawan? Sun terus berpikir mengenai hal itu dan dirinya berniat menemui Shiraori dan bertanya langsung padanya. Sekaligus menanyakan keberadaan Su.
Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, Shirori sangat tidak manusiawi sih, tapi ya dari awal dia emang bukan manusia. Cuma di sini yang bikin gue greget, Sun akhirnya menyimpulkan kalau Su dijadikan sandera atau tameng oleh Shirori karena Shirori waspada dengan gelar pahlawan. Lalu di sini Hyugo lanjut menceritakan semua yang dia ingat, seperti kelompok Shirori yang mengincar 14 key ruler untuk dijadikan kunci dan pembicaraan Hyugo dengan Sophia berasa dirinya dikendalikan. Walaupun saat ini Hyugo masih tetap pemilik gelar Last dan Grid, tapi dia sudah menyerahkan 2 kunci itu pada Shirori. Hyugo hanya bisa mengatakan kalau Shirori mempunyai tujuannya lebih besar dari sekadar menyerang desa elf, dan dia sangat tahu mengenai kebenaran dunia ini. Sun yang mendengar itu juga menceritakan kalau dirinya sudah melihat kebenaran dunia melalui skill tabu. Walaupun belum semuanya, tapi secara garis besar dia sudah tahu bagaimana keterlibatan Potimas, Dustin, Gulie, dan ras iblis. Saat itu Yuri yang mendengar kata tabu langsung melototi Sun seperti biasanya, karena dari kecil kan Yuri didoktrin dengan ajaran firman Tuhan yang mana skill tabu itu adalah sesuatu yang sangat dilarang. Bahkan jika ada orang yang mencapai level tabu, maka dia akan langsung dieksekusi. Itu adalah aturan dan doktrin yang dibuat oleh Dustin. Jadi Sun bilang kalau melalui skill tabu kita bisa melihat kebenaran dunia, bahkan kebenaran di balik ajaran firman Tuhan yang dibuat oleh Dustin. Tapi dalam hati Sun mengerti kenapa Dustin menciptakan doktrin seperti itu, cuma bagi Yuri yang baru mengetahui semuanya tentu sangat shock. Namun Sajin yang dari dulu biasa melakukan misi kotor di balik agama firman Tuhan mengiyakan kalau mereka tidak sepenuhnya baik seperti yang diajarkan pada Yuri. Dustin juga mempunyai hubungan dengan Shirori, tapi Sajin tidak tahu pasti apa tujuan mereka. Akhirnya di sini mereka menyudahi pembicaraan untuk sementara dan akan menunggu Shirori besok untuk menanyakan semuanya. Tapi setelah mengetahui semua itu, di sini Sun berpikir keras atas semua tindakan Shirori yang sangat merusak. Untuk pembantan ras elf dan Potimas itu bisa dimengerti, tapi menjadikan Kekaisaran dan Hyugo sebagai boneka dan meruntuhkan kerajaan Analyte lalu membunuh Julius dan banyak korban lain itu terlalu merusak. Dan apa yang sebenarnya Shirori capai? Walaupun nanti tujuan Shirori mulia, Sun tidak akan menerimanya. Tapi di sisi lain dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa kulakukan? Sebelumnya saja aku hanya bisa merangkak kesakitan di hadapan Sophia dan sama sekali tidak bisa membuat perlawanan. Tak lama kemudian Sun yang belum terbiasa dengan kutukan tabu lagi-lagi mengalami sakit kepala dan wajahnya mulai pucat. Kata penembusan dosa semakin terdengar keras di telinganya dan fisiknya mulai kembali melemah. Jadi Katy yang panik segera membantu Sun ke lantai atas untuk istirahat. Tiba-tiba Sun teringat tentang Wrath dan ingin sekali berbicara berdua dengannya karena bagi Sun berbicara dengan Wrath itu lebih nyaman. Ya tentu saja kalau sama Sophia kan cuma dianiaya dan kalau Shirori tidak ragu mengakui kejahatannya. Lalu kita kembali ke sudut pandang Shirori guys. Setelah keluar dari rumah pohon, Shirori langsung mencari Sophia dan tanpa basa-basi Shirori langsung menendangnya, tapi kali ini cukup keras. Tidak hanya itu, Shirori juga mengikat tubuh Sophia dan hendak menyeretnya ke tempat lain. Saat itu Sophia hanya bisa mengatakan ini tidak masuk akal. Dia melakukan ini pada Sophia karena sebelumnya Sophia kan sempat membahas kembali ke Jepang dan itu cukup membuat suasana menjadi sangat rumit. Apalagi Sophia juga tidak peka dan malah menunjukkan ekspresi bingung pada saat Shirori memberi jawaban tidak mungkin. Sampai-sampai Shirori harus mengaktifkan mata jahat agar Sophia berhenti menanyakan hal itu. Ya sebenarnya Sophia udah terbiasa dihukum seperti itu sih, malahan kadang sampai digantung sehari semalaman tanpa pakaian. Cuma di sini kan Sophia tidak sepenuhnya salah karena Shirori tidak pernah menjelaskan dengan benar. Lalu saat Shirori hendak menyeret Sophia pergi, tiba-tiba Wrath memanggilnya dari belakang. Wrath bilang aku tahu Sophia melakukan kesalahan, tapi kali ini Shiro-san juga harus bertanggung jawab dan menjelaskannya dengan benar. Jadi bagi Wrath menghukum Sophia sampai seperti itu terlalu berlebihan. Tapi Shirori yang tidak mau ribet malah menatap Wrath dengan serius. Cuma di sini Wrath merasa cukup muak dengan tatapan intimidasi Shirori. Jadi Wrath berusaha menahan aura mengerikan Shirori dan membuka mulutnya lagi. Mungkin Wrath merasa kesal dengan sikap Shirori yang selalu seperti itu. Selalu memaksa orang lain untuk mengerti tapi tidak mau menjelaskan dengan benar dan kalau ditegur malah memanfaatkan kekuatan mengerikannya. Saat itu Wrath mengatakan kalau kami sudah berusaha memahami Shiro-san walaupun cuma beberapa kata yang selalu Shiro-san ucapkan. Tapi ada batasan kami bisa memahami dan Shiro-san harus mulai menjelaskan beberapa hal lebih detail atau lebih jelas. Di sini kata-kata Wrath sangat tepat, tapi Shirori malah mengabaikannya mungkin karena dia tidak bisa menjawabnya. Akhirnya dia tetap menyeret Sophia yang masih terikat ke tempat yang cukup jauh dari desa elf. Tepatnya posisi UFO super besar Potimas berada. Mungkin sebelumnya sudah Shirori pindahkan UFO itu ke tempat yang cukup jauh karena sengaja tidak dia hancurkan.
Wrath juga mengikuti mereka dari belakang dan setelah sampai di dalam, ternyata di sana ada Ariel yang sudah bangun bersama Sariel dan Ael. Melihat suasana mereka bertiga, Ariel bertanya apakah Sophia melakukan kesalahan lagi. Di sini Sophia yang masih terikat mencoba melakukan pembelaan, tapi akhirnya Wrath menceritakan semuanya. Ariel bilang Sophia memang salah, tapi Shirori juga salah, tidak menjelaskan lebih detail. Jadi apakah reinkarnator bisa kembali ke bumi? Shirori hanya menjawab tidak mungkin. Lalu Ariel mengatakan kalau Shirori menjawab seperti itu berarti memang tidak mungkin. Ariel juga menjelaskan kalau Shirori itu berusaha menanggung semuanya dan ada beberapa hal yang tidak mau dia ceritakan pada rekannya. Tapi pasti dia mempunyai alasan kuat di balik itu. Cuma Ariel bilang pada Shirori, Sophia dan Wrath itu sudah menjadi temanmu, jadi mulailah percaya sepenuhnya pada mereka dan jangan menghindarinya. Walaupun kau tidak pandai berkomunikasi, tapi berusahalah bicara pada Wrath dan Sophia dan jangan menanggung semuanya sendiri. Intinya si Shirori itu ternyata selama ini dia tidak benar-benar memahami arti pertemanan dan masih selalu merasa sendiri. Walaupun dia sangat menjaga rekannya dan tidak mau kehilangan mereka, tapi dalam hati dia belum menerima kehadiran teman-temannya. Di sini dia berpikir keras apa itu arti pertemanan dan apa yang harus dilakukan sebagai teman. Apakah itu melakukan pekerjaan yang sama atau cuma rekan seperjuangan? Banyak hal yang dipikirkan oleh Shirori, tapi dia tidak bisa mencapai kesimpulan apapun. Bahkan sampai dia terdiam dan membeku cukup lama hanya untuk memikirkan arti pertemanan dan persahabatan. Lalu Ariel bilang mungkin konsep persahabatan masih terlalu dini bagi Shirori untuk dipahami. Tapi Ariel menyarankan pada Wrath dan Sophia jangan tertipu dengan penampilan Shirori karena sebenarnya emosi dia masih seperti anak kecil yang belum berkembang. Jadi kalau Shirori melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, dia sebenarnya tidak punya cara untuk mengungkapkannya. Ya, sebenarnya banyak yang mereka bicarakan di sini agar Shirori lebih terbuka dan mengandalkan teman-temannya dan seperti biasa, Ariel yang paling dewasa menanggapi semua itu. Akhirnya karena merasa sudah terlalu berlebihan pada Sophia, Shirori ingin mengusap kepala Sophia dengan halus. Tapi melihat ekspresi Sophia yang bikin kesal, dia malah jadi menendang Sophia. Namun itu adalah tendangan kasih sayang. Tak lama kemudian, Ariel menunjukkan sesuatu yang sangat menarik di layar monitor, yaitu buku harian Pothimas. Jadi selama hidupnya, Pothimas selalu mencatat setiap momen penting di buku hariannya. Namun ada satu kejadian yang cukup janggal, yaitu momen menghilangnya Raja Iblis dan pahlawan di masa lalu. Dan serangan dahsyatnya mengenai ruang kelas, dan juga di waktu yang bersamaan, energi MA juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan Pothimas tidak tahu penyebab pasti kenapa energi MA mengalami penurunan sebanyak itu dan kemana serangan gabungan antara pahlawan dan Raja Iblis. Untuk pahlawan dan Raja Iblis kan sudah jelas kalau mereka dihasut oleh Pothimas agar menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Gullier. Cuma serangan yang bisa melintasi dimensi itu malah jadi nyasar ke Di atau ruang kelas, dan tentu Pothimas tidak tahu keberadaan Di atau siapa itu Di. Harusnya serangan itu sampai ke Gullier. Tapi ada yang lebih janggal dari itu, yaitu penurunan energi MA yang tidak wajar di waktu yang bersamaan. Kekuatan gabungan dari serangan pahlawan dan Demon King sebelumnya memang sangat dahsyat, tapi seharusnya tidak sampai memakan energi MA sebanyak itu. Bahkan di masa itu dunia baru mengalami gempa yang sangat dahsyat. Dan di buku hariannya Pothimas hanya menduga apakah sistem mempunyai kecacatan. Sebenarnya di sini Shirori bisa menjawab semua teka-teki itu, tapi apakah Ariel akan baik-baik saja? Namun tiba-tiba Gullier muncul di tempat itu dan mengatakan itu semua adalah kesalahanku. Tanpa basa-basi, Ariel langsung memukuli Gullier dan menanyakan apa yang sudah kau berbuat di masa itu. Tapi Gullier cuma diam dan hanya meminta maaf. Cukup lama Ariel memukuli Gullier, sampai akhirnya Wrath menahan tubuh Ariel dan memintanya untuk berhenti. Karena saat ini fisik Ariel sangat lemah dan itu hanya akan menyakiti tangan Ariel sendiri. Lalu akhirnya di sini Gullier akan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jadi sebelum Pothimas menghasut pahlawan dan Demon King, Gullier sudah lebih dulu menemui mereka berdua dan menyuruh mereka melakukan gencatan senjata untuk sementara. Karena pada masa itu ras iblis hampir mengalami kepunahan dan jika perang dilanjutkan maka tidak ada harapan bagi ras iblis untuk bisa bangkit. Tapi saran Gullier pada mereka itulah yang malah dimanfaatkan oleh Pothimas untuk menghasut mereka dan akhirnya mereka percaya kalau cara untuk mengembalikan dunia seperti semula adalah dengan membunuh Gullier dan mengambil energinya. Yaitu dengan sihir abis tingkat tinggi, maka semua energi Gullier akan dilahap oleh sistem. Sebenarnya itu cukup tepat sih, tapi tujuan Pothimas kan bukan itu. Namun ternyata ada satu fitur mengerikan lain yang disediakan oleh sistem, yaitu saat pahlawan dan Demon King bersatu menantang sang administrator, maka mereka berdua akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan hampir menguras setengah dari energi MA.
Dan hal inilah yang menjadi penyebab kenapa di masa itu energi MA mengalami penurunan yang sangat drastis. Kesalahan Gulie harusnya tidak menemui mereka berdua, karena dengan itu pahlawan dan Demon King jadi mempunyai syarat untuk menantangnya. Tidak peduli di mana Gulie berada, maka serangan dahsyat mereka berdua akan bisa dengan tepat mengenainya. Tentu dialah yang sudah menyiapkan fitur konyol seperti itu. Ya, itulah inti dari cerita Gulie, dan di sini dia sangat meminta maaf pada Ariel karena gara-gara kesalahannya sebagian energi MA terbuang sia-sia. Namun setelah mengetahui itu, Ariel berpikir ini bukan sepenuhnya kesalahanmu, tapi Gulie tetap kekeh, ini adalah kesalahanku di masa lalu. Cuma yang jadi pertanyaan Ariel, kenapa serangan itu tidak mengenaimu dan malah nyasar ke tempat D? Namun Gulie tidak mau menjawabnya dan pura-pura bodoh. Lalu Shirori mengatakan itu karena Dewi Sariel. Sariel lah yang sudah mengalihkan serangan itu agar tidak mengenai Gulie. Karena itu adalah serangan super dahsyat dan jika sampai mengenai Gulie maka bisa dipastikan dia akan sekarat, bahkan bisa langsung lenyap saat itu juga. Tentu Gulie langsung melirik Shirori dengan tatapan sinis. Namun di sini Ariel menunjukkan ekspresi yang tidak heran dan Wrath juga menunjukkan ekspresi yakin, sedangkan Sophia cuma bingung entah apa yang dia tangkap dari pembicaraan itu. Karena Wrath kan sudah mengetahui masa lalu melalui skill tabu. Dan sepertinya Wrath dan Sophia juga sudah tahu keberadaan D walaupun tidak tahu D itu siapa. Lalu Ariel bertanya pada Gulie, betulkah seperti yang dikatakan oleh Shirori? Iya, Gulie cuma mengangguk diam, karena Gulie merasa bertanggung jawab dengan semua kesalahan itu. Lalu kalau untuk menghilangnya pahlawan dan Demon King, mereka berdua lenyap setelah melakukan serangan itu. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saberia. Ada dari Di, nitip nasi bungkus buat kakek Ronan. Oke, makasih Di, tapi kayaknya kakek Ronan lagi main sama Viel. Lalu dari gue first bang. Bang, upload ke mau tiap berapa hari sih bang? Tolong dijabarkan, biar gue bisa first comment lagi bang. Mungkin yang paling sering sih 3 hari sekali, tapi kadang juga nggak tentu. Ya nggak apa-apa juga kan ke komen pertama, tapi ya terserah kalian aja sih, thank you bro. Oke, itu semua dari Sawaria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kru guys.